Baiklah, selamat malam Pak dan teman-teman semua. Jadi saya dari kelompok 2 mendapatkan materi pengambilan sampel urin 24 jam. Jadi pengambilan sampel urin 24 jam ini adalah urin yang dapat dikeluarkan selama 24 jam secara terus-menerus dan dikumpulkan dalam satu wadah. Jadi urin jenis ini biasanya digunakan untuk menganalisa kuantitatif suatu zat dalam urin. Misalnya ureum yang pertama dan yang kedua kreatinin, yang ketiga natrium. Urin yang dikumpulkan dalam satu botol ini biasanya dibubuhi bahan pengawet, misalnya toluene. Jadi ada prosedur pengambilan sampel ini bisa dilakukan di laboratorium maupun di rumah. Dalam pemeriksaan urin ini, kadar normal urin dalam urin berkisar antara 0 sampai 20 mg per dl. Jadi di sini ada persiapan alatnya. Yang pertama itu wadah bersih untuk menampung urin, dan yang kedua swab air sabun, dan yang ketiga tampon pada pasien wanita dengan pendarahan pervagina untuk mencegah kontaminasi. Untuk posisi pasiennya, pada pasien pria, pengambilan sampel urin dilakukan dengan posisi berdiri seperti buang air kecil biasanya. Dan untuk pasien wanita, pasien dapat berjongkok atau duduk menghadap bagian belakang toilet seperti yang dilakukan pada biasanya. Jadi di sini ada beberapa prosedurnya. Belum saya. Nah, jadi di sini ada beberapa prosedur yang digunakan untuk melakukan pengumpulan urin selama 24 jam. Nah, prosedur ini akan dijelaskan oleh perawat Felicia Upetni. Ya. Selamat pagi, Bu. Saya perawat Feli. Ibu bisa memanggil saya Suster Feli. Siang ini saya yang bertugas untuk merawat Ibu. Saya berdinas di sini dari jam 2 siang sampai jam 7 malam. Ibu, sebelumnya saya boleh melihat gelang tangan Ibu? Iya, Suster, silakan. Ibu bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Tanggal lahir saya tanggal 28 Februari 1988. Nama saya Tera. Iya, keluar anjir. Baiklah, Bu. Berarti sesuai ya sama identitasnya. Oh iya, Bu. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Masih sama, Suster. Saya dari malam bolak-balik kencing, pengen kencing terus rasanya. Baiklah, Bu. Dari keluhan yang Ibu ceritakan, saya dapat menyimpulkan bahwa Ibu mengalami gangguan eliminasi urin. Tapi untuk lebih lengkapnya, saya akan mengambil sampel urin Ibu selama 24 jam. Satu hari semua kencing ditampung ya, Suster? Iya, Bu. Apa? Iya, Bu. Selama 1 hari, semua urin yang Ibu keluarkan akan ditampung di dalam wadah. Apakah Ibu bersedia? Ya, Suster, saya bersedia. Baiklah, kalau Ibu sudah setuju, sekarang saya akan ajarkan cara mengambil sampel urinnya ya. Tetapi sebelum saya ajarkan prosedur pengambilan sampel urin ini, apakah Ibu sudah mengkonsumsi obat-obatan? Iya, Suster, saya sedang mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter.
Saya sarankan sementara ini Ibu berhenti dulu ya untuk mengkonsumsi obatnya, karena akan mempengaruhi kadar protein Ibu nanti. Baik, Suster. Baiklah Bu, sebelumnya mulai saya ingin menjelaskan mengapa Ibu harus menampung urin 24 jam. Karena untuk mengetahui apakah Ibu ada kelainan pada urin ataupun ginjal. Selain itu untuk mengetahui kadar protein yang ada di dalam urin Ibu. Jadi seperti itu ya Bu. Baik, Suster. Baiklah Bu, kita mulai ya. Jadi prosedur yang pertama jelaskan posisi dalam melakukan pengambilan sampel urin selama 24 jam. Dalam pengambilan sampel urin, Ibu dapat melakukannya dengan posisi berjongkok atau duduk menghadap bagian belakang toilet. Lakukan seperti biasa pada saat Ibu buang air kecil ya. Jadi di sini ada beberapa prosedur yang digunakan untuk pengambilan sampel urin 24 jam, yaitu yang pertama, jelaskan posisi dalam melakukan pengambilan sampel urin 24 jam. Dalam pengambilan sampel urin, Ibu dapat melakukannya dengan posisi berjongkok atau duduk menghadap bagian belakang toilet. Lakukan seperti biasa ya saat Ibu buang air kecil. Baik, Suster. Dan prosedur yang kedua yaitu jelaskan pada pasien bahwa saat melakukan pengambilan sampel urin yang pertama kali keluar harus dibuang dan urin yang ditampung adalah urin yang keluar dari pertengahan hingga akhir. Lalu, saat melakukan pengambilan sampel, urin pertama harus dibuang dulu, Bu. Maksudnya seperti ini. Saat Ibu berkemih, urin yang pertama kali keluar harus dibuang dan jangan ditampung. Kemudian, pada pertengahan berkemih, barulah Ibu bisa menampung urin. Apakah Ibu mengerti? Jadi, saya cuma menampung yang pertama sampai yang akhir ya, Suster? Yang pertengahan, Bu. Oh, yang pertengahan. Ya. Iya. Iya, Suster. Perawat di sini. Kenapa nggak langsung semuanya, Suster? Karena pada saat pertama berkemih, bisa saja bakteri lain ikut tercampur pada sampel urin. Jadi biarkan terbuang terlebih dahulu, Bu. Lalu pada saat pertengahan urin dikeluarkan, diperkirakan tidak ada bakteri yang ikut masuk ke dalam sampel urin Ibu. Oh, begitu ya, Suster. Baiklah, Suster. Dan untuk prosedur yang ketiga yaitu pasien harus menampung sampel urin selama 24 jam. Ibu harus menampung urin selama 24 jam ya, Bu, bukan hanya sekali. Jadi selama 1 hari tampung terus kan, Suster? Iya, Bu. Dan prosedur yang keempat yaitu jika pasien ingin BAB, kandung kemih harus dikosongkan terlebih dahulu untuk menghindari kehilangan air seni dan kontaminasi feses. Lalu, jika Ibu ingin BAB, Ibu harus pastikan dulu kandung kemih Ibu kosong, sehingga tidak akan kehilangan sampel urin dan tidak tercemar oleh feses. Dan prosedur yang Pada saat Ibu selanjutnya itu mencatat pertama waktu berkemih pertama kali. Pada saat Ibu berkemih pertama kali, Ibu harus mencatat waktunya ya, agar kita tahu kapan waktu pengambilan sampel urin berakhir. Baik, Suster. Besok mulai pengambilan sampel ya, Bu. Ini untuk wadah sampel urinnya. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada, Suster. Jadi yang berikutnya yaitu ada fase terminasi. Fase terminasi ini ya,
ada yang pertama evaluasi subjektif. Di sini pasien mengatakan sudah memahami bagaimana cara mengumpulkan urin selama 24 jam. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu mengalami kebingungan dengan apa yang saya jelaskan tadi? Jika iya, Ibu bisa tanyakan langsung kepada saya dalam melakukan pengumpulan sampel 24 jam ini. Tidak ada, Suster. Saya mengerti dan dengan penjelasan Suster. Baik, Bu. Baguslah kalau begitu. Jadi, Ibu besok pagi bisa mulai mengumpulkan urinnya ya. Baik, Suster. Dalam fase terminasi, ada yang berikutnya yaitu evaluasi objektif, yaitu pengumpulan urin sudah selesai. Dan terdapat kontrak yang akan datang. Baiklah, Bu. Pengumpulan urinnya sudah Ibu lakukan. Untuk rencana yang akan datang, jika Ibu ada keluhan lagi, Ibu bisa menghubungi saya lagi. Baik, Suster. Jadi dalam tindakan pengambilan sampel urin 24 jam ini terdapat diagnosa yang dialami oleh ibu ini, yaitu gangguan eliminasi urin berhubungan dengan iritasi kandung kemih dibuktikan dengan pasien mengeluh sering buang air kecil. Di sini juga terdapat tujuan umumnya, yaitu yang pertama untuk mengetahui faktor yang menyebabkan iritasi kandung kemih, dan yang kedua untuk mengetahui kadar protein dalam urin, dan yang ketiga ada tujuan khusus. Di sini tujuan khususnya yaitu untuk mengkaji ginjal untuk mengkonsentrasikan dan mendilusi urin. Dan tindakan keperawatan yang dilakukan yaitu tadi yang kami praktekkan itu yaitu cara pengambilan sampel urin 24 jam. Jadi itu dia tadi cara pengambilan sampel urin 24 jam oleh kelompok kami. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Terima kasih Bapak dan teman-teman. Terima kasih.